Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara Fintech Talk edisi Juni dengan topik Bangkit Bersama Fintech, Digitalisasi Sistem Pembayaran bagi Kemajuan UMKM Nasional. Kenalkan, nama saya Nindi dari Sekretariat Aftek yang pada sore hari ini akan memandu acara webinar. Pertama-tama, izinkan saya menyapa para pembicara dan tamu undangan yang telah hadir pada sore hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Ya, selamat sore Pak Teten. Lalu selamat sore kepada Bapak Niki Luhur, selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia, CEO dan Founder FIDA, kepada Ibu Mercy Simorangkit, selaku Ketua Harian Asosiasi Fintech Indonesia. Selamat sore dan selamat bergabung kepada para panelis dan moderator. Selamat sore kepada Bapak Ronggo Gundala Yuda, selaku Asisten Direktur Bank Indonesia, kepada Ibu Tessa Wijaya, Co-founder dan CEO Zendit, kepada Ibu Lisha Erza, Komite Pengembangan Kewirausahaan DPN Apindo dan CEO PT ASICS Indonesia, serta Bapak Dian Kurniadi, Ketua Eksekutif Sistem Pembayaran Aftek, COO Just Capital, dan Direktur Diva yang hari ini akan menjadi moderator pada sesi talk show. Sebagai latar belakang, Fintech Talk merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia sebagai sarana untuk memberikan edukasi dan literasi kepada publik khususnya mengenai perkembangan fintech di Indonesia. Dan seperti yang sudah kita ketahui, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Aftek melalui berbagai inisiatifnya berkomitmen untuk membantu UMKM dan pengusaha yang terdampak. Salah satunya adalah melalui penyelenggaraan Fintech Talk pada sore hari ini bersama dengan Apindo dan didukung oleh Zendit. Kami mengucapkan terima kasih kepada Apindo dan kami berharap kolaborasi hari ini menjadi awal untuk meningkatkan kerjasama dalam mendukung pemanfaatan teknologi dan inovasi keuangan guna mendorong kemajuan UMKM nasional. Baik, sebelum sesi webinar dimulai, perkenankan saya untuk membacakan tata tertib pelaksanaan untuk peserta terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, mohon perhatiannya agar mencantumkan nama dalam Zoom sesuai dengan format yang sudah kami buatkan, yaitu nama perusahaan, strip nama peserta. Yang kedua, mode off suara dan video sudah diaktifkan sehingga apabila Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, boleh dituliskan di Q&A box yang ada di bawah Zoom. Pak pejabatnya bebas. Ya. Ya. Dan peserta wajib menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Ya, operasi ya. Baik. Ya, sudah bergabung dengan kami Pak Teten. Baik. Peserta wajib menggunakan tata bahasa yang baik dan sopan untuk berkomunikasi, dan jika ada terjadi pelanggaran, maka host akan memberikan teguran, bahkan mengeluarkan peserta dari dalam webinar. Kami harap perhatian dan kerjasamanya agar acara dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Baik, langsung saja tanpa mengulur waktu, dan untuk membuka acara hari ini, saya persilakan kepada Bapak Niki Luhur, selaku Ketua Umum Aftek, CEO and Founder FIDA, untuk memberikan sambutan kepada Pak Niki. Saya persilakan. Selamat sore, Bapak Teten Mas Duki, Kementerian Koperasi UMKM Republik Indonesia, rekan-rekan dari komunitas Aftek, anggota-anggota Aftek, terima kasih atas kehormatan ini untuk bisa menggabung dengan acara kita. Hari ini ya saya sangat bangga kita bisa dapat dukungan luar biasa dari Pak Teten, Pak Menteri sendiri. Kita sangat bangga dari sisi Aftek bisa bekerja sama dengan beberapa kementerian, khususnya dengan Kemenkop, dengan beberapa inisiatif-inisiatif strategis buat negara, khususnya dari sisi yang untuk melanjuti beberapa
acara sebelumnya. Kita sudah pernah ada satu webinar dengan Bappenas tentang G2P 4.0. Nah, itu yang kita mudah-mudahan kita bisa lihat dari teori, mudah-mudahan sampai ke implementasi bisa apa saja, bagaimana dari industri, dari para perusahaan Avtech, dari para perusahaan teknologi, bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun solusi-solusi untuk bisa menangani beberapa tantangan-tantangan dari yang UMKM menghadapi, dari solusi financing sampai sistem pembayaran, G2P, dan lain-lain. Ya, mungkin demikian dari saya hari ini. Terima kasih, dan mudah-mudahan saya yakin hari ini kita bisa dapat banyak masukan dan arahan dari para pemimpin dan expert-expert dari masing-masing perusahaan fintech dan dari pemerintah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Niki atas sambutannya. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, mungkin langsung saja kita akan masuk ke sesi keynote yang akan diberikan oleh yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Indonesia, Bapak Teten Masduki. Selamat sore Pak Teten. Ya. Kepada Pak Teten saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi banyak sekali yang terhormat, saya nggak usah sebut satu persatu ya. Intinya semua terhormat lah. Kita yang hadir di sini semoga juga tetap sehat. COVID-19 jangan membawa korban SDM unggul. Jadi kita tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, memang salah satu problem utama dari UMKM itu adalah akses ke pembiayaan. Dan sebagian besar UMKM itu 98%-nya itu mikro dan ultramikro. Jadi banyak sekali yang dalam kategori unbankable, ya. Jadi, sehingga sebenarnya kehadiran fintech ini bisa menjadi solusi bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan. Di tengah COVID-19 ini banyak juga UMKM yang mengalami gagal bayar ya karena permintaan turun, dan kita sekarang sudah membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan sedang dalam tahap implementasi. Meskipun memang agak sedikit tersendat karena kelengkapan regulasi pelaksanaannya masih belum tuntas, karena memang ada kekhawatiran terjadinya moral hazard seperti pengalaman BLBI, sehingga ini ada kehati-hatian yang luar biasa. Nah, kesulitan pembiayaan ini kita coba address dengan relaksasi pembiayaan, restrukturisasi kredit selama 6 bulan, dan kita memberikan subsidi terhadap bunga kreditnya, termasuk pinjaman baru pun direlaksasi dan mendapatkan subsidi kredit, selain juga penghapusan pajak yang 0,5%. Nah, ada catatan yang menarik yang mungkin ini juga kita bisa sama-sama perkuat, yaitu ada sebagian UMKM yang bisa tumbuh, bisa bertahan, bahkan tumbuh, itu UMKM yang sudah terhubung ke marketplace online, yang sudah terhubung ke ekosistem digital. Sayangnya memang jumlah UMKM yang sudah terhubung dengan marketplace online itu baru 13%, atau sekitar 8 juta pelaku usaha.
Nah, Pak Presiden sudah minta ini digenjot akhir tahun harus mencapai 10 juta UMKM yang sudah terhubung dengan market online. Nah, yang kedua, UMKM yang bisa bertahan adalah UMKM yang terhubung, yang juga berhasil melakukan adaptasi bisnis dan inovasi produk, merespon perkembangan market permintaan. Nah, jadi dua hal itu menjadi penting untuk kita mempercepat modernisasi UMKM termasuk digitalisasi. Nah, ketika kita bicara digitalisasi, ini penting juga terintegrasi dengan digital payment. Ya, jadi sekarang ini kita akan terus dorong supaya betul-betul ke depan karena akan ada perubahan perilaku konsumen yang akan lebih memilih belanja secara online dan juga akan menuntut standar yang tinggi, terutama dari aspek pengolahan yang lebih higienis, produk yang bebas dari COVID-19, dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin penting dalam digitalisasi ini adalah terintegrasinya ekosistem digital dengan digital payment, dan juga penting digitalisasi bagi kami bukan hanya sekedar untuk mengakses pasar lebih besar, tapi juga ke depan untuk memperluas akses ke sumber pembiayaan. Karena pendekatan lama, kolateral bagi pembiayaan UMKM ini dianggap kurang ramah, kurang bersahabat. Sebab UMKM ini jelas-jelas usaha kecil, nggak punya asetnya untuk dipakai sebagai kolateral untuk mendapatkan modal kerja atau modal investasi. Nah, sehingga kalau digitalisasi ini kita bisa perluas, kita bisa mengembangkan digital record digital tentang kesehatan usaha bisa dijadikan referensi oleh lembaga pembiayaan untuk membantu modal kerja maupun modal investasi dari UMKM. Nah, karena itu saya ingin dapat masukan mendengar hari ini apa saja kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi pemerintah, ya, terutama untuk kementerian kami yang diperlukan oleh industri fintech menjadi bagian komplementer untuk pembiayaan UMKM. Jadi apa saja mungkin rekomendasi-rekomendasinya kami ingin dengar. Saya kira itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teten. Baik, mungkin kita masuk ke sesi foto dulu. Akan dibantu oleh tim sekretariat. Ya, baik. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Teten atas pemaparan yang sangat komprehensif pada sore hari ini. Dan mungkin kepada Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk menuliskan pertanyaan di Q&A box, karena yang akan dijawab dan dibantu oleh moderator nanti hanya pertanyaan-pertanyaan yang tertera di Q&A box. Dan mungkin langsung saja Bapak Ibu, rekan-rekan, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu sesi talk show dengan topik Bangkit Bersama Fintech, digitalisasi sistem pembayaran bagi kemajuan UMKM nasional yang didukung oleh Zendit. Kepada Bapak Dian Kurniadi selaku moderator, saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Ai.
Selamat sore yang terhormat Bapak Teten, Menteri Koperasi dan UMKM. Lalu juga di sini kita panelis ada Pak Ronggo dari Bank Indonesia, lalu ada Ibu Tessa dari Sendit, dan juga ada Bu Licia dari Apindo. Ya. Jadi sungguh menarik tadi pemaparan dari Pak Teten bahwa sekarang ini kan situasi COVID ini ya mungkin di kuartal 1 kebetulan saya juga sebagai entrepreneur gitu ya selalu bilang oke, kuartal 1 ini kita cuma efektif 2 bulan ya, setelah itu kita masuk masa karantin, tapi terus di kuartal 2 ya itu almost 3 bulan nih kalau kita masuk masa karantin. Cuman di lain pihak kalau kita lihat dari beberapa indikator ya kayak di transaksi cashless gitu ya, itu justru meningkat. Kita udah ada beberapa kali webinar dengan Bank Indonesia gitu ya untuk yang transaksi e-commerce dan sebagainya. Nah, ini bagaimana sekarang kan dari UMKM ini bisa menikmati juga ya payment digital cashless, dan juga tadi soal pembiayaan memang itu yang jadi perhatian juga, karena kan boleh dibilang yang tadi Pak Teten bilang benar, kalau diharapkan UMKM itu harus menjaminkan aset atau dia punya jaminan yang lain lagi, yaitu agak susah ya, karena bank maunya yang secure loan gitu ya, ada collateral basisnya. Tapi bagaimana caranya kita dari industri fintech, dari industri digital ini bisa kreatif, bisa mengolah yang tadi Pak Teten bilang rekam jejak dan sebagainya, jadi semacam kayak credit scoring gitu kali ya Pak ya. Jadi gimana nih, ternyata memang, atau dari social network-nya. Jadi memang si ibu ini jualan tabung gas sejak 10 tahun lalu dan dia memang konsisten gitu ya. Jadi itu mungkin yang jadi pertimbangan bagaimana nanti menyalurkan kredit gitu kan ya, untuk pembiayaan tentunya ya, baik itu nanti kebetulan kami di Asosiasi Fintech Indonesia ini Pak juga punya asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia yang membawahi fintech lending, baik itu peer-to-peer lending, institution-to-peer lending, maupun ada juga yang baru yang equity crowdfunding. Mungkin nanti kita bisa lihat bagaimana itu bisa bersinergi membantu dengan UMKM kita gitu Pak ya, terutama dari sisi pembiayaan. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, ini langsung boleh masuk sesi tanya jawab ya, Ayu ya? Ya, silakan Pak. Oke. Nah, mungkin sekarang kita ke Mas Ronggo gitu ya, dari regulator nih, ini bos saya nih kalau di fintech nih gitu ya, dan OJK juga tentunya. Nah, Mas Ronggo, bagaimana nih kalau lihat dari peranan Bank Indonesia untuk mendorong transaksi UMKM, ya terutama yang berkaitan dengan pembayaran nasional? Ya, silakan Mas Ronggo. Ya, selamat sore Pak Teten, selamat sore Pak Niki dan Pak Dian. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan kondisi saat ini, memang kita melihat pertumbuhan perekonomian mengalami penurunan, namun kami lihat di sebulan terakhir ini tekanan ini sudah mulai menurun dan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dan krisis atau kondisi saat ini bukan alasan untuk kita berhenti berinovasi. Justru kalau sejarah menunjukkan bahwa di saat-saat seperti inilah inovasi-inovasi itu muncul dan lahir. Nah, kami sejak 17 Agustus tahun lalu memang meluncurkan suatu produk baru. Kalau Bapak Ibu pernah dengar mengenai QR Code Indonesia standar gitu ya. Di masa COVID ini banyak yang bertanya kepada kami, gimana nih kita sebagai pelaku pedagang, pelanggan udah nggak datang lagi ke ruko kami. Nah, ternyata di saat seperti ini justru para player ini berinovasi gitu ya Pak. Untuk kris itu ternyata ada inovasi baru namanya kris tanpa tatap muka. Jadi QR-nya itu bisa dikirim oleh pedagang. Nah, nanti dari QR itu nggak perlu scan lagi, tinggal disimpan gambarnya, dipilih dari aplikasinya, itu langsung bisa transaksi. Dan dari sisi policy,
kami menyadari bahwa memang pengguna kris ini banyak kan dari merchant mikro ya. Jadi sampai dengan Senin kemarin merchant kris itu udah 3,7 juta. Dari 3,7 juta itu 2,5 jutanya merchant mikro. Sementara merchant kecil itu 673.000. Dan untuk lebih mendorong penggunaan pembayaran non tunai ini, kami membebaskan merchant discount rate. Artinya apa? Itu membebaskan biaya fee transaksi yang tadi 0,7% menjadi 0%. Nah, ini semakin mendorong tentunya pedagang-pedagang tersebut untuk mau menggunakan non tunai. Kami juga bekerjasama dengan para penyelenggara jasa pembayaran untuk ayo coba dibuka fitur pendaftaran online-nya gitu ya. Sehingga pedagang-pedagang yang tadinya mau punya kris sekarang udah bisa daftar secara online, termasuk bimbingan antara melalui video call atau lewat chatbot supaya mereka lebih mudah menggunakan QR code tersebut. Itu Mas Dian. Oke. Oh, bagus sekali nih Pak ya. Jadi onboarding-nya, registrasinya itu dibuka online gitu ya dari pelaku jasa sistem pembayaran gitu, di endorse sama BI. Lalu untuk fee transaksinya itu ini untuk sementara ini ya saya rasa itu dibikin 0% ya Pak ya untuk yang mikro menengah ya gitu ya. Jadi nggak ada entry barrier-nya dibuat seringan mungkin gitu. Oke. Mungkin saya beralih ke Bu Lisya ya dari Apindo. Nah, ini kan Apindo ini kan asosiasi untuk pengusaha Indonesia, Bu ya. Terus menaungi untuk ada divisi khusus ya Bu ya untuk UMKM yang kebetulan dipimpin oleh Bu Lisya sendiri. Nah, ini kegiatan yang sudah dilakukan Apindo nih Bu, realnya gitu gimana nih Bu di masa pandemi Covid ini Bu? Ya. Kalau dari asosiasi Komite UKM ini kita ada sekitar 16 orang yang bidangnya ada macam-macam, ada kajian, ada pengembangan kewirausahaan, ada juga untuk yang pelatihan, kemitraan, dan Pak Ronald Tuala kebetulan mengepalai yang untuk UKM dan IKM. Selama pandemi ini memang suara dari para pelaku UKM itu ditampung oleh Apindo, kemudian karena kita asosiasi, jadi kita banyak diadvokasi. Jadi secara asosiasi kita pernah memberikan masukan kepada pemerintah, kepada berbagai kementerian dan lembaga juga apa saja sih yang sebenarnya urgent dibutuhkan. Tapi selain itu juga on the ground kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita untuk misalnya kemarin itu kita ada serial di mana business continuity planning untuk beberapa sektor, itu kita ada sesi webinar, ada mentoring, coaching, dan yang terakhir itu 2 minggu yang lalu bareng sama Pak Teten juga kita launch Apindo UKM Academy, di mana ada program besarnya di mana dibuka untuk umum. Dari situ dipilih lagi yang kira-kira siap untuk mengembangkan bisnisnya, ada mentoring lagi per sektor. Jadi setiap minggu itu ada yang sektor pangan, agro, retail, dan seterusnya. Kemudian dari situ semakin mengerucut lagi UKM yang ada kriteria seleksinya, mereka lebih siap lagi untuk berkembang, itu ada mentoring yang lebih spesifik lagi dari mentor-mentornya tuh anggota Apindo yang lebih besar, pelaku usaha yang mereka mungkin sudah memimpin TBK atau yang karyawannya sudah termasuk di usaha besar. Selain itu dari Apindo juga kita bekerja sama dengan ada organisasi kecil yang mereka mengeluarkan leaflet-leaflet panduan kesehatan dan kebersihan untuk UKM. Jadi bagaimana tukang jahit, tukang jual sayur, penyemir sepatu misalnya, mereka bisa menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan usahanya. Jadi keselamatannya untuk mereka dan juga untuk customer-nya. Dari Apindo sih banyak kegiatannya dan kita selalu berhubungan itu dengan kementerian iya, kita berhubungan dengan mitra-mitra pembina UKM juga iya, kita dicerewetin sama UKM-nya juga iya setiap harinya. Jadi selama pandemi ini posisi kita sebagai asosiasi advokasinya iya, tapi juga kita kegiatan pembinaannya cukup banyak dan tergantung sektornya. Oke. Misalnya ada contoh nggak Bu yang di UKM di mana gitu yang udah dilakukan pembinaan gitu? Kalau dari Apindo kita misalnya dengan Plan International Oxfam di sekitaran Indonesia Timur,
Kalau untuk yang sektor agro, kebetulan kita minggu ini ada sesi dengan pengusaha daun kelor. Jadi kita melihat agro, kemudian pembelajaran dari membangun bisnis seputaran kelornya itu seperti apa. Minggu lalu kita sempat bicara tentang coklat, karena coklat juga produknya sekarang banyak merek-merek yang kita lihat di retailer, ada juga yang penjualannya mereka lebih banyak lewat Instagram misalnya. Dari masalah branding, dari masalah strategi, termasuk untuk cash flow managementnya mereka juga kita sempat ada beberapa kegiatan pendampingan di situ. Jadi fokusnya Apindo memang lebih banyak untuk pendampingan dan bukan one off, karena kita melihat kalau misalnya cuma seminar berhenti, belum sempat orang itu belajar atau untuk adopsi metode barunya, mereka udah keburu dilepas. Oke. Jadi memang dari sektor-sektor di UMKM itu perlu skill atau expertise yang turun, yang khusus memang untuk itu, Bu, ya. Jadi yang tadi Ibu bilang makanya dibagi-bagi lagi ya di dalam untuk pembinaannya gitu ya. Oke. Dan idenya juga untuk business matching sih, karena seperti misalnya kita bekerja bareng sama divisinya Pak Teten juga untuk matching bagaimana usaha kecil ini mereka punya visibility di procurement-nya usaha besar. Makanya mentoring itu salah satu cara untuk menjembatani. Supaya yang besar juga paham sebenarnya supplier-suppliernya itu keluhannya apa, kesulitannya apa. Oke. Mungkin sekarang kita beralih ke Bu Tessa ya, untuk dari Sendit. Kan Sendit ini company yang punya lisensi payment gateway. Nah, mungkin Ibu Tessa boleh cerita ke kita gitu, bagaimana, apa sih program yang udah dijalankan oleh Sendit untuk UMKM gitu, khususnya dalam percepatan UMKM goes digital. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Dian. Semoga sekarang internetnya jelas ya Pak, ya udah koneksi. Siap. Dari segi Sendit sendiri kami memang ada beberapa program ya Pak khusus untuk UMKM dijalankan karena kami melihat pada waktu pandemi ini dimulai, tiba-tiba banyak sekali UMKM yang sign up ke Sendit platform dan ingin bermulai untuk bertransaksi online. Jadi intinya dari kami sendiri melakukan beberapa program, contohnya mengadakan event-event untuk sosialisasi UMKM agar mereka dapat go online lebih cepat. Terkadang mereka memang ini masalah edukasi juga ya Pak ya. Mungkin mereka semua ingin go online, tetapi kurang paham caranya bagaimana. Jadi menurut kami penting sekali untuk mengadakan event-event tersebut. Nah, dari beberapa UMKM yang sudah bertransaksi melewati kami juga mengadakan beberapa program melihat bahwa dari segi adanya pandemi tersebut, mungkin working capital dari yang mereka butuhkan, kadang mereka lagi ada kesulitan. Jadi pada saat pandemi ini mulai, kami memulai dengan program jika bermulai bertransaksi melalui Sendit, kami berikan gratis 1 bulan atau gratis transaksi seberapa banyak. Dari segi program CSR kami juga pada saat masa-masa ini kami memulai Business for Good program, yaitu jika merchant-merchant ataupun UMKM bertransaksi melewati Sendit, kami bisa membantu menalangi working capital untuk beberapa jangka terbatas pada saat mereka menggunakan platform Sendit. Begitu aja sih Pak, mungkin. Oke, terima kasih Bu Tessa. Jadi dalam hal ini, sorry, gimana? Baik Pak Menteri, Pak Teten. Ya, sekali lagi terima kasih Pak atas dukungan dan pemaparan yang sudah diberikan pada hari ini Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Teten. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teten. Semoga sehat Pak. Ya. Sehat terus dah semuanya. Ya Pak, makasih banyak loh Pak. Ya. Baik. Silakan Pak Dian, saya kembalikan ke Pak Dian. Oke, terima kasih Nindi. Oke, jadi dalam hal ini Sendit memberikan beberapa kemudahan ya, dan tadi ya kayak ada gratis sebulan dulu gitu ya, lalu mungkin bisa onboardingnya secara
online. Tadi kan Mas Ronggo juga udah bilang kalau bisa begitu kan akan lebih baik gitu ya. Terus mungkin juga tadi berkaitan dengan pembiayaan, memang ada bagusnya juga, nanti kita juga akan coba endorse lah ya dari asosiasi bagaimana yang dari perusahaan jasa sistem pembayaran ini bisa memberikan kayak scoring, karena kan transaksinya kan punya datanya di situ kan ya gitu, nanti kita atur lah mengenai privacy, security, tapi nanti juga itu nanti memberikan kemudahan lah bagi yang lembaga yang memberikan kredit untuk ini, untuk apa, untuk bisa menilai gitu ya, karena kan kalau lihat aset aja belum tentu punya gitu ya, karena kan usahanya namanya juga mikro, kecil, menengah gitu ya. Nah, mungkin saya coba bacain ini ya, ada pertanyaan dari peserta, boleh ya, Nindi ya? Silakan Pak, boleh Pak. Oke, iya. Nah ini kan udah beberapa masuk ini kan di Q&A gitu ya, gitu kan. Nah ini ada pertanyaan nih dari Charles C ya gitu ya, kan kata new normal diterapkan di Indonesia. Terus bagaimana usaha pemerintah untuk meningkatkan transaksi cashless di UMKM, sedangkan UMKM sendiri ada beberapa mereka kurang begitu mengerti tentang teknologi gitu. Maka banyak pelaku UMKM tidak mengindahkan fintech artinya tidak tahu gitu kayak dan masih banyak menggunakan uang cash. Mungkin Mas Ronggo nih kita coba tanya nih. Gimana nih supaya UMKM-nya, kita punya program UMKM-nya kenal, tahu gitu dan bisa pakai. Silakan Mas. Ya, baik, terima kasih Mas Dian. Memang mengenalkan non tunai ke pedagang yang selama ini orientasinya tunai, kita harus berangkat dari pain point-nya mereka. Kita bisa gali dari beberapa case study. Contohnya saya waktu itu ke pedagang Cilor gitu ya. Karena mereka kesulitan tuh nyari uang kembalian. Untuk uang sekitar 3.000, 4.000 itu agak sulit. Dan mereka juga jadi miss pelanggan yang tadinya kalau anak-anak milenial sekarang kan mereka bawanya cuma HP gitu ya, nggak bawa uang banyak gitu. Tapi kalau si pedagangnya itu udah bisa misalkan punya menerima aset pembayar non tunai, ada orang lewat nggak bawa uang tapi bawa HP, bisa belanja di situ. Dan berdasarkan pengakuannya dia tadinya misalkan sehari cuma habis telur 2 kilo, nah sekarang setelah dia coba pakai kris, dia sehari itu bisa 3 kilo gitu malah ininya. Jadi naik gitu penghasilannya. Dan kalau untuk coba UMKM ke non tunai, kita bisa coba ajak mereka sebagai user dulu gitu. Misalkan tadinya belum berani pakai mobile banking atau QR code atau elektronik, coba aja pakai gitu sebagai user gitu. Sebagai contoh, kita di Bank Indonesia waktu peluncuran kris, waktu piloting, kita coba krisnya itu pakai kris donasi. Mungkin kalau kita langsung coba beli barang ada nominal tertentu ya, tapi kalau donasi mau 500 perak, mau 1.000 perak juga itu bisa. Dan merchant-merchant kris untuk yang donasi sosial keagamaan itu udah udah banyak banget sekarang. Masjid, gereja, lembaga sosial, PMI itu udah banyak. Nah, mereka bisa kita ajak coba nih tes. Mereka sebagai user, mereka download, coba tes transaksi 1.000, 2.000 perak. Nah, mereka akan dapat aha momennya gitu. Wah ini enak nih pakai mobile payment ini. Baru kemudian nanti dibujuk mereka selama ini berjalan, coba mau nggak pakai kris ini. Jadi itu beberapa tips caranya untuk mengubah mindset dari tunai dan non tunai. Kemudian di masa COVID ini juga beberapa pedagang kan mulai agak takut lah saya terima pembayarannya yang tunai itu, takut ketularan. Nah ini coba solusinya kita tunjukkan gitu. Sekitar 2 bulan yang lalu lah saya coba belanja ke pasar tradisional. Saya surprise juga ada nenek-nenek di sebelah saya, dia coba bayar di pasar tradisional pakai kris gitu ya. Dia coba scan, wah saldo saya nggak cukup, entar saya pakai aplikasi lain. Wah ternyata nenek-neneknya juga udah literasi digital udah punya cukup koleksi aplikasi juga nyata di situ. Jadi kita optimis lah gitu di sini.
Oke. Iya, jadi memang tak kenal maka tak sayang ya. Memang Betul. tahap paling sulit itu saat pertama kali mengajak mereka registrasi gitu ya, maksudnya download dulu. Setelah pakai memang akan mestinya sih akan lebih senang ya, karena kan cepat, terus ya clean gitu ya, maksudnya apalagi situasi COVID ini, saya juga kalau terima kembalian ini saya semprot disinfektan dulu banknotes gitu ya, ke apa uang fisikal gitu ya. Oke. Dan itu biaya. Kalau saya lihat di beberapa apotek atau merchant retail, mereka kan sekarang jadi harus spending cost ya untuk hand sanitizer. Nah itu cost juga loh. Jadi pengusaha-pengusaha atau yang punya toko ya coba ini yang non tunai inilah, itu buat reduce cost yang hand sanitizer itu juga. Benar. Jadi ini ya. Oke. Coba ya saya lihat lagi ya. Oke, meminimalkan biaya adopsi aplikasi. Nah, mungkin juga kalau kita ada juga beberapa pertanyaan nih, mungkin saya lempar ke Sandit dulu gitu ya, karena ada yang bertanya bagaimana untuk mempercepat penetrasi digitalisasi UMKM. Nah, kan kalau tadi kan kita udah lihat dari pandangan dari regulator. Nah, ini kan dari pelaku usahanya. Nah, silakan Bu Tessa. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat mungkin dari pandangan pelaku ataupun payment gateway ya Pak ya, dari segi UMKM-nya sendiri memang ada dua tipe. Satu adalah yang sudah memang familiar dengan dunia digital, dan kedua adalah yang mungkin masih lebih jauh dari ranah itu ya Pak ya. Kalau kami lihat sendiri, Indonesia itu positifnya apa? Banyak sekali orang-orang yang sudah familiar dengan contohnya Facebook, Instagram, berarti tidak merasa terlalu jauh dari dunia digitalisasi ini. Dan mereka yang sudah siap menggunakan Facebook, semua menggunakan WhatsApp, sebenarnya sudah siap untuk go digital. Hanya saja nomor satu, seperti yang saya bilang tadi adalah mungkin education ya, atau exposure. Banyak sekali kalau saya menghadiri beberapa talk show, UMKM yang merasa, waduh nanti kalau go online aman apa enggak ya. Jadi mungkin harus sosialisasikan bahwa payment gateway itu apa, bahwa kami itu memang ada, ya bisa dibilang PCI DSS compliant dan sebagainya, diatur juga oleh Bank Indonesia. Jadi bahwa untuk go online itu memang aman. Kedua, mungkin dari segi kami sebagai payment gateway, kami banyak merangkul partner-partner yang juga dapat merangkul merchant-merchant tersebut untuk go online. Contohnya, kami punya satu partner, mereka bekerja sama dengan warung. Jadi mereka mencoba membuat warung-warung tersebut go digital. Jadi mungkin kadang bukan kami sendiri yang merangkul langsung, yang mendekati UMKM-nya, tetapi partnernya kami juga. Nah, dari segi payment gateway, peranannya apa? Kami merasa bahwa sebagai payment gateway, di mana kami bisa membantu adalah dengan membuat untuk UMKM yang sudah siap untuk go online, untuk go digital, kami bisa mendukung agar mereka dapat memulai bertransaksi dengan cepat. Makanya dari kami ada beberapa produk yang memang ditargetkan untuk UMKM tersebut. Contoh, kami mempunyai produk di mana UMKM bisa langsung login ke Sendit platform, membuat invoice untuk menagih para pelanggan mereka. Mereka tinggal copy paste link dan bisa langsung di-paste di WhatsApp ataupun Facebook chat ataupun di Instagram, dan mereka dapat menerima pembayaran melalui metode-metode apa saja, dari kris, kartu kredit, percolakan, apapun bisa melewati link tersebut. Nah, dari segi onboarding juga, kami memperkuat customer service kami. Kenapa? UMKM itu terkadang memang perlu waktu lebih banyak kalau misalkan mereka untuk berintegrasi ya Pak ya. Salah satu contoh kemarin sampai ada sebelum masa COVID ya Pak ya, ada salah satu merchant kami sampai datang ke kantor mengasih buah-buahan untuk CS kami karena mereka sabar sekali untuk membantu bagaimana satu bisnis kecil dapat berintegrasi dengan platform Sendit. Jadi dari situ aja ya Pak. Oke. Terima kasih. Kalau tadi saya lihat kayak feature untuk kirim link yang sebenarnya invoice,
saya rasa itu sangat berguna ya untuk UMKM. Karena kan bisa jadi customer mereka itu big company kan harus selalu ada invoice, PO, seperti itu ya. Jadi itu juga membuka peluang buat UMKM itu bisa melakukan transaksi dengan institusi yang lebih besar. Sehingga kan jadi mereka nggak skopnya itu aja, ini supaya naik kelas gitu ya. Saya rasa ini suatu terobosan yang bagus sekali ya dari Sendit gitu ya, dan juga tadi dari customer service-nya ya gitu. Itu dikasih bonus tuh Bu, yang customer service-nya tadi itu udah sabar, pasti luar biasa sabar itu. Kalau saya sih udah gregetan gitu. Pasti mungkin. Pak, pasti Pak. Aku nggak ngerti gitu. Iya, oke, iya karena memang kita nggak bisa expect itunya sama ya, literasinya ya gitu ya. Nah, mungkin saya lihat ini pertanyaan-pertanyaan nih, ada yang nanya mengenai izin lisensi, saya rasa saya skip dulu kali ya. Terus mungkin kalau kita dari Apindo gitu ya, ini mungkin ada yang nanya mengenai ini apa tadi, hilang itu. Bentar. Ini responnya Bu. Jadi kan tadi Apindo juga udah melakukan sosialisasi, lalu tadi udah dibagi training gitu ya Bu ya. Bagaimana tuh responnya dari UMKM sendiri ketika melihat itu gitu? Otomatis mereka perlu gitu ya, tapi ketika lihat, wah ini caranya mesti begini gitu kan ya, aduh ribet atau ya saya jalan gitu, silakan. Biasanya kalau urusannya dengan pembiayaan, komplainnya itu sulit akses. Oke. Dari kita biasanya sampai kita undang stakeholder yang penyedia atau misalnya mereka pendamping untuk coaching. Responnya mix. Ada beberapa yang, aduh susah ya buat dapetin pendanaan. Ada juga yang, oh begitu caranya, tapi dia akhirnya tahu dia belum siap secara administrasi misalnya. Jadi bisnis plan-nya belum ada, laporannya belum rapi. Kalau toh misalnya dia menagih, kadang-kadang tagihannya ada yang overdue sama mereka tidak terkejar, jadi ada beberapa barrier. Tapi dari UKM sendiri sebenarnya banyak yang akhirnya merasa kesulitannya itu secara perizinan, komplain itu akhirnya banyak. Karena misalnya ternyata untuk mengakses pendanaan, sebelum itu mereka harus punya izin dulu. Misalnya makanan, mereka harus punya PYRT, mereka harus punya izin edar. Kalau misalnya yang jasa, mereka harus memenuhi standar-standar tertentu. Mereka ingin belajar, dan saya setuju banget sama Mbak Tessa bahwa kadang-kadang kita harus bekerja sama partner-partner. Yang kita lihat justru posisi buyer itu sangat bisa jadi driver, karena ketika dia dalam posisi membeli, suppliernya itu bisa didorong untuk ayo go digital, ayo mulai onboard ke platform. Kita sempat melihat juga seperti misalnya penggilingan beras gitu. Ketika mereka mau menggeser dari yang biasanya cash transaction dari Gapoktan suppliernya, mereka bisa punya kekuatan lebih untuk mengajak Gapoktannya untuk buka account bank ya, atau paling nggak punya e-wallet ya, sehingga supplier-supplier ini merasa, oke, kalau saya mau dibayar, maka saya harus memenuhi hal-hal ini dulu. Oke. Jadi, tidak bisa bekerja sendiri intinya sih, kalau misalnya kita memang mau UKM itu untuk go digital. Iya. Good tuh Bu ya. Jadi memang pressure dari buyer kalau pembayarannya tidak cashless, maka kami tidak bisa bayar gitu. Iya. Itu pasti mereka buka tuh, pasti itu gitu kan. Karena kan mereka pasti mau dibayar. Bagus tuh gitu kan. Oke. Tadi ini ada yang tanya juga bagaimana upaya pemerintah supaya meringankan biaya adopsi aplikasi dan teknologi. Saya rasa tadi Mas Tonggo udah jawab ya Mas ya, bahwa ada program khusus ya untuk menolkan ini ya Mas ya, MDR gitu ya. Iya. Mungkin ada apa lagi Mas yang bisa diceritakan dari pemerintah supaya entry barrier-nya ini bisa rendah lah, khususnya situasi COVID sekarang ini. Ya, sebenarnya untuk dari sisi payment
kita mempermudah untuk yang transaksi atau user yang masih unregistered yang saldonya nggak banyak itu untuk bisa punya akun itu lebih mudah gitu ya. Untuk penyelenggara jasa pembayaran kita juga sudah memudahkan untuk onboarding user itu bisa melalui video call. Nah, barrier-nya ini kan gimana orang udah mau mulai make, mau register, mau aplikasi, mau transaksi. Nah, kita mempermudah itu sehingga semakin user banyak masuk ke sistem, semakin mereka mau mencoba, semakin banyak pula nanti yang mau transaksi di pedagang-pedagang itu. Termasuk kita kalau selama ini mungkin sebelum COVID kita banyak lebih above the line, cuma sekarang kita lebih banyak below the line. Below the line itu kita langsung door to door per tematiknya. Sebagai contoh di masa PSBB kemarin kan yang cuma buka boleh adalah pedagang-pedagang makanan, minuman, pedagang sembako, pedagang kesehatan. Nah itu kita coba lakukan sosialisasi per tema. Kita kumpulkan, kita vicon, khusus misalkan tema kesehatan, kita webinar apotek, dokter, klinik, kemudian pedagang, khusus pedagang UMKM kita dengan asosiasi pasar, dengan asosiasi terkait dengan UMKM, sehingga kita bicaranya juga lebih enak, lebih mengena ke bidangnya masing-masing. Itu yang kita lakukan. Oke. Thank you, Mas Ronggo. Iya. Jadi memang ini ya, mesti kayak ada juga case by case gitu ya yang kita mesti lakukan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Arsi Syaikan gitu ya. Ini mempertanyakan dengan adanya percepatan metode pembayaran, apa security measure yang sebaiknya dilakukan oleh pelaku UMKM maupun yang telah dilakukan oleh regulator, pemberi jasa pembayaran agar informasi tidak bocor. Jadi kayaknya pertanyaannya kan dengan sistem pembayaran otomatis data akan mengalir seliweran gitu ya. Nah ini dari UMKM sendiri kira-kira mereka mesti concern apa dan juga dari pelakunya, pelaku jasa sistem pembayaran gitu ya, itu juga proteksinya apa? Mungkin saya rasa ke Mbak Tessa kali ya sebagai ini ya Sendit. Pertanyaannya berat sekali, Pak. Nah, iya betul. Dari segi data yang kami dapatkan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh merchant, kami kalau dari segi kartu kredit, memang kami ada yang namanya PCI DSS compliance. Berarti kami tidak pernah menyimpan raw card data ya Pak ya. Jadi informasi yang kami terima itu akan di-tokenize. Jadi dari segi security untuk bertransaksi itu memang sudah ada. Dari segi transaksi-transaksi yang lain pun kami memang menerapkan hal yang sama Pak, di mana kami menjaga data-data sensitif tersebut. Jadi dari segi pegawai kami pun belum tentu dapat melihat data transaksi yang ada ya Pak secara keseluruhan. Hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Mungkin mereka bisa mencari informasi tentang satu transaksi, tapi tidak bisa melihat semuanya. Jadi, menurut saya dari segi UMKM tidak perlu takut bahwa data akan disalahgunakan. Pastinya dari payment gateway sendiri tidak akan berbagi data supaya ada yang bisa ditelepon ataupun bagaimana ya Pak ya. Karena dari segi payment gateway pun mungkin tidak akan menerima data tersebut, belum tentu ya. Mungkin kami hanya ada data bahwa mau menge-charge berapa jumlahnya, kepada siapa, namanya, dan itu saja data yang kami dapatkan. Jadi dari segi UMKM yang memang ada ragu-ragu, yang mungkin memikir bahwa wah ini akan disalahgunakan nih data yang diberikan kepada kami, itu bahkan kami tidak bisa melakukan hal itu. Oke, makasih Bu Tessa. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Mary Ramadhani. Bu Mary ini udah pelaku UMKM nih, terus kesulitan mendapatkan bantuan dana gitu karena salah satu syaratnya harus punya SIUP. Padahal yang hanya punya surat IUMK saja, mungkin izin usaha menengah kecil. Nah mungkin dari Ibu Lisia nih ada solusi apa nih dari Apindo? Thank you. Jadi
selama mungkin 2 tahun terakhir yang kita juga mulai melihat itu adalah instrumen-instrumen keuangan di regional, seperti misalnya ada sekarang metode-metode seperti supply chain finance, supplier financing, atau distributor financing, di mana pembiayaan itu kalau di Indonesia mungkin sebagian mengenal ada turunannya lagi invoice financing. Jadi yang dibiayai itu terhadap transaksinya, jadi terhadap invoice-nya tadi. Jadi working capital mungkin sama kayak Sandy tadi sempat mention juga, untuk working capital request sampai jumlah tertentu itu masih bisa dibiayai. Proses due diligence-nya tentu punya punya assessment sendiri, ada perhitungan resiko sendiri. Tapi sekarang mulai terlihat ada inovasi-inovasi produk keuangan yang tidak lagi serigid harus punya izin tertentu atau harus punya kolateral tertentu. Mungkin Indonesia juga sekarang dalam proses untuk ke sana dengan adanya fintech yang mendukung tidak hanya di lendingnya tapi di belakangnya juga kan masih ada credit scoring, masih ada robo advisory, masih banyak lagi produk-produk teknologi keuangannya. Bagaimana caranya? Mungkin banyak-banyak eksplorasi informasi produk keuangan seperti apa, apakah ada fasilitas pendanaan bergilir, atau nanti ada lagi misalnya buyernya juga punya fasilitas supply chain finance dari bank mitranya atau pendana mitranya, mungkin bisa dieksplor dari situ juga. Oke. Ya, jadi ya mungkin buat Ibu Meli tadi bisa cek juga ke halamannya OJK gitu. Nah, di situ nanti ada daftar perusahaan fintech lending juga yang terdaftar, Ibu ya. Jadi memang sekarang kan memang kita perlu lebih jeli gitu ya, karena kita yang terdaftar. Nah, tadi seperti dibilang Ibu Lysia, ada beberapa fintech lending itu nggak semuanya itu untuk konsumtif loan gitu, untuk apa yang konsumtif gitu ya, tapi untuk yang produktif juga ada. Salah satunya juga tadi bisa invoice factoring ya. Jadi kalau kita punya tagihan ke perusahaan-perusahaan yang tentunya legitimasinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, itu nanti bisa dapat pinjaman gitu, bisa dapat kayak bridging fund sebenarnya. Nanti setelah tagihannya masuk, ada mekanismenya nanti dibayarkan dengan ya certain interest atau balik imbal balik gitu. Oke. Coba saya lihat lagi ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Ini ada juga yang ini sih ya, hanya izin. Saya rasa kalau izin saya skip dulu gitu ya. Gitu. Mungkin balik ke Mas Ronggo ya, kan kalau sekarang ini kan BI lagi punya SPI 2025 ya Mas Ronggo ya, yang untuk roadmap sistem pembayaran Bank Indonesia 2025. Mungkin bisa sedikit dijelaskan gitu, yang terutama dalam hubungannya untuk akselerasi industri di UMKM. Baik, terima kasih Mas Dian dibantu kita untuk mengenalkan ke rekan-rekan. Jadi kita memang di akhir tahun lalu meluncurkan namanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, di mana di situ ada 5 visi dan kita implementasikan melalui beberapa proyek inisiatif. Memang ini untuk mendorong ekosistem pembayaran agar lebih efisien, cepat, murah, mudah, dan amal dan handal. Yang terkait dengan UMKM memang tidak jauh dari retail. Untuk retail, seperti yang hari ini kita paparkan, itu ada inisiatif KRIS yang kita percepat dan kita perluas ke seluruh sektor. Kemudian dari sisi data, kita juga lagi membangun di sini data hub yang nantinya memang untuk membantu credit scoring oleh para pelaku UMKM itu. Jadi dari data hub yang kita kumpulkan, data transaksi itu nanti ke depannya bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk memperoleh kredit. Di sisi lain, kita juga punya program yang mendorong sinergi antara bank dengan fintech, antara lain melalui Open API. Dan sekitar sebulan lalu kita sudah melaunch paper Open API tersebut untuk mendapat masukan dari para pelaku industri. Ya, dengan Open API tersebut, kolaborasi bank dan fintech nantinya akan tentu lebih
lebih mudah gitu. Jadi antara payment dan non payment dengan pembiayaan juga nanti kita harapkan jadi lebih mudah untuk mendorong UMKM tersebut nanti memperoleh pendanaan. Oke. Thank you. Jadi itu nanti tujuannya kalau nggak salah kan itu nanti ada keliling juga bisa real time gitu ya, Mas Onggo ya, ke depannya ya gitu. Jadi itu mungkin nanti juga bisa dipakai oleh para teman-teman payment gateway untuk supaya meningkatkan ini ya layanannya. Benar. Jadi kita memang lagi mengembangkan yang namanya BIFAS yang nanti memudahkan seluruh ekosistem di SP untuk melakukan transaksi transfer dengan lebih cepat dan lebih murah. Mohon maaf Pak Dian ke mute Pak. Oke, iya. Dari panitia saya punya waktu berapa lama lagi? Masih ada sekitar 20 menit Pak. Oke. Saya tadi. Oke. Lalu mungkin benar ya support. Nah mungkin ini juga ada pertanyaan gitu ya, khususnya mengenai payment yang support dalam bentuk device gitu kan. Kan sekarang kan payment itu kan bisa online atau bentuknya ada POS-nya ya, ada EDC, POS atau M-POS gitu kan ya. Nah ini ada pertanyaan bagaimana bisnis UMKM ini yang digital ini bisa disupport dengan device-device pembayaran itu gitu. Mungkin silakan, ini saya lempar aja gitu dari baik dari Mas Onggo, Bu Tessa atau Bu Lisia gitu. Mungkin Bu Tessa sendiri kali ya, karena kan pelakunya ya di Payment Gateway ya. Oke, mungkin kalau dari kami sendiri memang berfokus dengan digital atau online payment saja tanpa ada device. Tetapi memang kami bekerja sama juga dengan sistem POS yang dapat menerima pembayaran secara offline. Maksud saya dari segi device ya Pak ya, offline. Tapi tentunya semua bertransaksi dengan digital sendiri. Jadi dari segi UMKM sendiri kalau saya lihat memang harus mempunyai lebih dari satu provider, yaitu dari segi offline device, memang lebih baik, alangkah baiknya jika mencoba dengan itu juga. Karena kalau saya lihat di sini seperti apa di Indonesia, dari segi UMKM, walaupun mau go digital, tapi pasti akan selalu ada penjualan yang akan dilakukan secara offline juga. Sekarang ini sudah banyak sekali pelaku di Indonesia, kalau saya lihat, yang dapat menyediakan secara device itu dengan teknologi yang bagus dan juga canggih ya. Jadi mungkin tinggal googling aja bisa dapat banyak provider yang ada. Dari segi kembali lagi dari segi digitalisasi, tetap saja saya anjurkan dari UMKM juga untuk mulai go digital dalam arti mulai menjual secara online, walau apakah itu dengan mempunyai website sendiri ataupun melalui e-commerce ataupun marketplace. Hal itu memang saya anjurkan sekali. Kenapa? Karena sudah mulai banyak sekali bisnis yang udah go online dan juga di Indonesia sudah mulai banyak yang paham untuk bertransaksi lewat website maupun marketplace tersebut. Jadi memang semua itu ada tempatnya dan dari segi UMKM jadi harus bisa melihat saya jangan sampai hanya dapat bertransaksi dengan satu metode atau menjual melalui satu tipe penjualan saja, tapi saya lihat bagaimana cara bisa mendiversifikasi agar dapat mendapatkan pembeli sebanyak mungkin. Di situ saja, Pak. Oke. Ini kebetulan masih mau Bu Tessa-nya, saya baru lihat nih ada pertanyaan dari Pak Aldi Kurniawan gitu ya. Secara spesifik bagaimana mekanisme dan skema bisnis payment gateway yang dilakukan oleh Sendit gitu. Terus ya bagaimana peran Sendit memberikan proteksi bagi merchant khususnya UMKM, saya rasa tadi udah jawab ya. Mungkin ini Pak Aldi mau join
ke Sendit nih, terus biayanya apa gitu kalau skema bisnis? Gitu. Jadi skema bisnisnya seperti apa? Sendit itu menyediakan pembayaran melalui berbagai macam channel. Salah satunya adalah kartu kredit, ada juga melalui virtual account di berbagai macam bank. Jadi jika ada merchant di mana end user-nya ingin membayar dan mereka berada di satu bank, kami bisa menyediakan virtual account di bank yang sama agar dari segi end user yang membeli itu tidak usah mengeluarkan biaya waktu mentransferkan pembayaran. Kami juga menyediakan pembayaran lewat metode e-wallet, dan yang seperti saya katakan tadi melewati Kris, dan juga melewati retail outlet seperti Alfamart ataupun Indomaret. Dari segi bagaimana caranya bisa berintegrasi dengan Sendit, seperti yang saya bilang tadi, jika UMKM tidak mempunyai orang IT, bisa langsung menggunakan yang namanya invoice link. Jadi tinggal masukkan, saya mau nge-charge uangnya berapa jumlahnya, saya copy paste invoice link tersebut, linknya diberikan lewat WhatsApp, UMKM bisa bertransaksi secara online. Nah, di mana UMKM dapat atau mempunyai sarana untuk berintegrasi secara teknikal, bisa juga langsung integrasi ke API-nya kami. Setelah berintegrasi tersebut, nanti dapat menerima pembayaran lewat metode-metode yang saya gambarkan tadi. Dari segi kenapa melewati payment gateway dan tidak usah langsung ke bank? Karena payment gateway menawarkan yang namanya sistem agregator. Jadi bank mengetahui merchant-nya mereka adalah payment gateway seperti kami yang meng-KYC dan juga menawarkan jasa tersebut, meneruskan jasa tersebut kepada para merchant ataupun UMKM. Dari segi keamanan, seperti yang saya bilang tadi, payment gateway sendiri tersebut memang satu taat dengan peraturan dari Bank Indonesia, di mana security harus ada level standar yang lumayan tinggi. Kedua, memang juga kami selalu bertransaksi dengan mitra channel-channel seperti perbankan, channel perbankan, di mana mereka juga standar keamanannya lumayan tinggi. Jadi jika bertransaksi melalui payment gateway bisa dijaminlah uangnya itu aman. Nah, dari segi jika ada dispute, biasanya pasti dari bank pun akan membantu, atau dari partner-partner kami seperti wallet atau bank akan membantu untuk dispute supaya merchant tidak rugi. Kalau dari segi kartu kredit, kami ada yang namanya fraud detection supaya kita bisa yakin orang-orang yang mau melakukan pembayaran lewat kartu kredit itu adalah orang yang benar. Jadi sekali lagi dari segi UMKM, jangan takut, bukan karena online berarti fraud rate-nya tiba-tiba akan tinggi. Dari segi payment gateway, kenapa kami ada di sini? Karena kami juga sebagai value add memang dapat secara teknologi memastikan bahwa transaksi yang berlangsung fraud rate-nya akan rendah ataupun tidak ada atau kecil. Oke. Apalagi nanti mungkin dengan program Open API yang kerjasama antara fintech dan banking ini udah jalan, akan makin smooth aja kali ya untuk pasti mantap sekali. Mantap. Sambil merem juga tiba-tiba udah menerima banyak pembayaran. Ya, nih tugas nih kita nih Pak Ronggo nih. Iya. Kita mesti sukseskan nih Open API itu. Udah kick off ya bulan lalu ya kalau salah ya. Iya, mantap. Mungkin Mas Ronggo bisa kasih sedikit itu tuh sneak peek ya mengenai kenapa tuh BI ini Open API untuk supaya melancarkan jasa sistem pembayaran. Ya, sistem pembayaran ini kalau kita lihat ekosistemnya luas gitu ya. Yang paling terlibat tentunya merchant. Dan merchant ini sekarang ada merchant online. Merchant online itu mereka transaksinya lewat platform. Platform e-commerce sendiri sekarang pemainnya banyak. Dari platform e-commerce mereka harus terhubung dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran, di mana penyelenggara jasa sistem pembayaran ini bisa bank maupun non-bank. Jadi di sini banyak pihak yang terlibat, banyak koneksi satu sama lain, di mana kalau satu pihak harus berhubungan dengan banyak pihak lainnya, membangun standar komunikasi, membangun standar interface sendiri-sendiri, tentu ini nggak efisien industrinya. Mereka harus membangun setiap koneksi mulai dari nol gitu ya. Sementara kalau kita ada kesamaan dalam melakukan standarisasi, misalkan ada standar datanya, standar teknis
protokol komunikasi seperti apa, arsitekturnya seperti apa, termasuk standar keamanannya, kemudian standar kelolanya, tentu akan lebih mudah. Ibaratkan kita mau bikin ada 1.000 rumah, kita pasang standar ukuran pintu, ukuran jendela itu seperti apa, sehingga nanti produk-produk yang di dalamnya, mau lemari, mau tempat tidur, mau seperti yang mau masukkan ke dalam rumah itu tentunya jauh lebih murah dan lebih mudah, dan percepatan pembangunan interkoneksi antar penyelenggara ini jauh lebih mudah. Dan contoh yang sudah berhasil ini KRIS gitu ya. Artinya dengan adanya standar sekarang seluruh penyelenggara pembayaran bisa terkoneksi satu sama lain. Sumber dananya mau uang elektronik, mau kartu debit, kartu kredit, tabungan, itu bisa bertransaksi satu sama lain. Dan di sini akhirnya kita bisa menekan cost. Dari sisi user, dari sisi merchant, mereka nggak perlu banyak aplikasi lagi. Dan balik ke Open API, ya tentunya ini manfaatnya juga ke masing-masing vendor ya. Vendor jadi lebih mudah membangun aplikasi karena ada kesamaan standar. Dan API yang kita luncurkan melalui konsultatif paper di bulan lalu itu, kita mencakup informasi mengenai nanti ada standar data, standar teknis, standar keamanan, sampai dengan standar kelola. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sudah mulai bekerja working group-nya di Asosiasi Pembayaran dan Bank Indonesia. Wah, jadi pokoknya kita yakin, pokoknya kita dukung aja terus gitu ya, Mas Ogo ya. Gitu. Nah, mungkin saya lihat-lihat pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ini banyak yang menanyakan mengenai kesulitan pembiayaan. Mungkin saya nanti ini ke Mbak Licia ya, Bu Licia ya. Kan kalau saya juga sebelum ini saya juga coba kumpulin data gitu. Jadi per data September 2018 ada 5.300 triliun total kredit yang dikucurkan bank, tapi hanya 1.000 triliun, 20%-nya yang masuk ke UMKM gitu kan ya. Nah, apakah di sini ada usaha-usaha dari Apindo ya melakukan mediasi dengan bank, misalnya gini, oke deh, pokoknya UMKM yang terdaftar di Apindo, karena udah di screening dan sebagainya, ya udah ada satu centang deh, gitu kan ya. Jadi bank juga lebih yakin, oke, gua kasih kredit yang di dalam Apindo, NPL-nya rendah, gitu. Ya, kira-kira gimana, Bu? Ya, kita pernah tahun lalu itu eksplorasi model seperti ini untuk pembiayaan LPDB. Bahwa boleh tahu LPDB itu apa? Itu lembaga dana bergilir yang di bawah Kemenkop UKM. Jadi sampai dengan 2M itu plafonnya bisa diajukan lewat LPDB, itu dana bergilir, dan bunganya cukup rendah. Dan kita sempat juga eksplor untuk yang skema UMI, kita juga sering diskusi dengan BRI, BNI, Mandiri, dengan bank-bank yang ada, termasuk juga bank daerah. Yang menjadi dua arah ya, karena perbankan kan punya set aturan yang dia harus comply, dia harus minimize resiko, termasuk si fintech pendana pun biasanya punya satu set compliance yang harus dipenuhi. Tapi di sisi lain dari si UKM-nya sendiri banyak yang tidak terbiasa bekerja rapi untuk di Indonesia. Mau pendanaan, biasanya yang paling dekat itu adalah dana saudara atau dana koperasi setempat. Requirement-nya tidak terlalu rigid. Ketika ini harus bertemu, dananya mungkin ada. Mereka begitu melihat, kadang-kadang pertanyaannya simpelnya kayak gini, kalau ada BI checking, nanti susah dong. Dari kita biasanya diedukasi ulang, kenapa harus takut dengan BI checking? Apakah sebelumnya pernah bermasalah gitu misalnya. Jadi sebenarnya yang dilakukan Apindo sekarang akhirnya mengedukasi ulang bahwa kalau ada keluhan kesulitan pendanaan, kita lihat kembali kesulitannya itu di mana. Mungkin memang syarat dari si pihak pendananya yang cukup rigid, tapi bisa dipenuhi oleh si UKM-nya. Atau memang kapasitas UKM-nya yang belum siap untuk maju ke yang lebih sophisticated.
Dan kembali lagi, akhirnya sekarang kita punya program-program pelatihannya di 4 pilar. Yang pertama itu people, jadi orang-orang yang pelaku usaha UKM, tim-tim UKM-nya itu dididik untuk punya literasi yang banyak, literasi digital, literasi keuangan, literasi macam-macam, kemudian legal bahkan, kemudian kita ada satu pilar lagi di mana di sini lebih ke eksekusi, jadi bagaimana dia memanage produksinya, memanage rantai pasoknya. Ada satu pilar lagi di mana kita mengajarkan strategi, kalau mau ekspor kayak apa, kalau mau transaksi online seperti apa, kalau dia bisnisnya jasa, mau mendobrak service sektornya itu seperti apa. Dan pilar yang satu lagi itu adalah pilar cash, yang paling ditakuti orang, tapi juga yang paling attracting curiosity gitu. Jadi dari pelaku UKM sendiri. Dan akhirnya kita lihat isunya juga macam-macam. Ada yang memang mereka modal kerja untuk working capital-nya yang belum rapi. Ada juga untuk yang investasi-investasi besarnya yang lebih bermasalah, dan instrumen keuangan terkait dengan kebutuhan keuangan mereka itu akhirnya kita lihat tidak bisa disamakan. Jadi kebutuhan modal itu modal di sebelah mana? Modal kerja, modal jangka panjang, jangka pendek, atau fase mereka untuk berkembang itu juga sudah cukup siap untuk next step sehingga pendanaannya juga lebih sophisticated atau belum. Jadi kebanyakan akhirnya sekarang kegiatan kita untuk pendampingan. Makanya kita sebenarnya mengundang juga narasumber yang bisa cerita, misalnya Go Digital, lebih kita ambil mana case UKM yang sudah menggunakan berbagai macam tools digital untuk sharing ke UKM yang lain. Karena kalau misalnya dari expert panel, dari UKM yang melihatnya, ya Anda sudah biasa, gitu. Tentu saja lebih mudah gitu. Tapi buat yang mereka yang dalam proses untuk bergeser itu, ketakutannya banyak. Ketakutan transparan, ketakutan ribet, ketakutan mahal. Kalau itu di-sharingnya oleh sesama pelaku, ada panel-panel yang justru panel pendukungnya, entah dari pemerintah, entah dari service provider-nya, itu mereka menjadi narasumber tambahan. Jadi ketakutan itu barrier-nya sudah lebih kecil. Oke. Iya, jadi ini kalau saya dengerin tadi sih lebih banyak ke arah ini ya, kurangnya literasi ya. Jadi setelah itu ya tadi itu jadi ada timbul ketakutan, padahal kalau dicoba sebenarnya nggak susah-susah amat gitu ya benar ya. Dan juga mungkin saya juga temui juga di lapangan bahwa kebanyakan juga masih manage-nya itu cash flow dan modal kerja masih tradisional ya. Jadi makanya saya juga kadang kepikir gitu ya, apakah bisa misalnya gitu ya, kan ini kan ada pembiayaan juga mesti di-cover dengan insurance kali ya, gitu ya, asuransi gitu ya. Kan kebanyakan kalau yang mikro itu ketika anak mau sekolah, usahanya biasa keganggu tuh, uangnya dipakai buat uang pangkal, modal kerjanya, gitu kan ya. Jadi kalau ada asuransi uang pangkal anak sekolah, saya rasa tuh bisa lumayan menyelamatkan UMKM tuh gitu, mungkin juga pelaku insurtech atau apa gitu bisa dipikirin tuh gitu kan. Karena biasa siklusnya gitu tuh, mau lebaran, mau anak sekolah masuk, kalau yang mikro biasa agak-agak keganggu gitu. Nah, ini mungkin saya coba lagi ya untuk ini pertanyaan suka ada yang double sih, jadi saya mesti pilih-pilih juga nih, gitu, gitu kan ya. New normal. Oke. Mungkin kalau dari Mas Ronggo, dari BI sendiri nih untuk pelaku UMKM, apakah ada semacam tips gitu ya, terus mungkin advice gitu ya, gimana supaya apalagi di masa COVID ini kan kita kan COVID ini kan nggak ada peringatannya gitu ya, langsung prek gitu kan. Kalau dibilang kan pelambatan ekonomi biasa kita bisa baca ya, kalau ini enggak, kita langsung stop gitu ya. Nah, cuman kan ya kita manusia mesti bisa ini ya, bereaksi ya gitu, bisa ini antisipasi. Ya, gimana dari Mas Ronggo nih? Ya, terima kasih Pak Dian. Tadi Pak Teten juga sudah menyampaikan beberapa tips bahwa UMKM harus siap untuk beradaptasi
dari sisi produk maupun dari servisnya. Kalau dari kami di Bank Indonesia kebetulan kita juga punya UMKM binaan, memang sempat menurun itu transaksinya, kemudian dalam beberapa bulan terakhir udah sempat naik lagi kembali sekitar 50% karena mereka mau shifting dari sisi produknya maupun dari sisi pemasarannya. Suka nggak suka, mau nggak mau, mereka harus sudah mulai mempunyai channel-channel pemasaran dan penjualan yang lain yang secara digital, baik melalui platform maupun melalui conversational commerce. Jadi segala macam memang kalau di UMKM binaan BI ini segala macam dicoba, baik jualan mau penjualan melalui platform maupun melalui sosial media. Yang penting kita siap untuk mempunyai tadi infrastruktur pembayaran non tunai maupun siap untuk diperbaiki kualitas produk dan jasanya. Oke. Ini waktunya kan udah tinggal sedikit lagi. Mungkin saya coba summary ya dari bincang-bincang kita sore ini. Jadi kalau tadi dari Pak Menteri, Pak Teten bilang bahwa pembiayaan UMKM ini patut jadi perhatian ya. Jadi bagi kita nih yang baik dari Bank Indonesia sebagai regulator maupun dari asosiasi maupun dari pelakunya sendiri dan para UMKM-nya sendiri, ya tentunya mesti diberikan semacam, jadi mesti disruptif gitu ya. Jadi kalau nggak bisa pakai cara-cara yang konvensional itu pasti akan kesaring, nggak akan dapat lagi gitu ya. Tapi disruptif, kira-kira gimana supaya dari kolateralnya itu tidak jadi syarat yang terlalu baku, tapi bisa dilihat dari track record pembayaran, track record transaksi, mungkin kayak tadi itu send it, keluarin invoice, OSI UMKM A, keluarin invoice 100 dibayar, oh bagus, lancar, ya gitu kan ya, maksudnya oke, berarti dia udah punya repeating customer dan sebagainya gitu ya. Nah jadi kita mungkin ya tugas kita kan di fintech kan untuk ngedisrupt ya industrinya ya, ngedisrupt dalam arti bukan mau matiin yang lama atau sebagainya, tapi justru kayak tadi tuh menjawab segmen-segmen yang belum tersentuh nih, yang masih underserved gitu ya, yang masih belum bisa ini. Lalu juga tadi dari Bank Indonesia, dari Mas Songgo juga udah lakukan banyak sekali usaha dan kegiatan, aktivitas, termasuk kebijakan-kebijakan sehingga bisa UMKM itu onboarding-nya bisa online, registrasi bisa online, lalu ada keringanan-keringanan dari fee transaksi gitu ya. Saya rasa sih memang yang aturan GPN itu 0,7 juga udah jauh lebih rendah dibanding itu, tapi mungkin dari situasi COVID ini ada kebijakan-kebijakan yang tadi bisa sampai 0% dan sebagainya, itu saya rasa tuh sangat membantu gitu ya. Lalu saya lihat juga dari Apindo juga banyak melakukan ini ya, kegiatan edukasi, training literasi mengenai cara usaha, cara mendapatkan pembiayaan, cara untuk mengakses sistem pembayaran dan sebagainya gitu ya. Jadi bahkan juga tadi untuk panduan protokol kesehatan ya, karena kan di masa COVID ini jadi ada tambahan satu faktor lagi gitu ya. Jadi usahanya mesti hygiene gitu ya, mesti higienis gitu kan. Apalagi yang terutama yang usaha di kuliner, makanan, produksi makanan ini dan sebagainya gitu ya. Nah, terus ya juga tadi dari Mas Ronggo juga buat UMKM itu memang yang paling krusial pertama kali itu untuk mendapatkan aha momennya gitu. Jadi ternyata nggak sesusah itu gitu ya. Jadi itu tadi juga saya juga lihat baik Mbak Alicia maupun dari Mbak Tessa Sendit bahwa bisa juga cara aha momennya itu juga dari pressure dari buyer. Oke, dari buyernya itu bilang saya hanya bisa terima non tunai ya. Dan kalau nggak salah kan dari government sendiri kabupaten itu harus non tunai semua ya kalau pembelanjaan gitu udah mulai ya. Kalau nggak salah mulai di Jakarta sih setahu saya udah mulai begitu gitu. Jadi itu juga kalau yang punya vendor yang jadi vendornya government terpaksa dia harus buka account, harus punya e-wallet karena pembayaran non tunai itu bagus juga sih dari sisi buyer-nya, pressure-nya gitu. Lalu
QRIS itu ya salah satu bentuk implementasi yang memang bisa cover semuanya. Kan tadi Mas Ronggo bilang memang standarisasi banyak gitu ya, masing-masing lembaga keuangan punya standar-standar sendiri. Ya untung QRIS itu kemarin tuh memang agak pertama-tama agak berdarah-darah ya Mas, tapi puji Tuhan gitu, syukur sekarang udah bisa mulai roll out gitu ya. Sebenarnya COVID ini ada blessing juga, jadi kita bisa mempercepat gitu ya pelaksanaannya gitu, karena orang mau nggak mau sadar gitu kan ya. Nah jadi ya mudah-mudahan ini akan berlangsung terus gitu. Ya saya rasa seperti itu. Ya mudah-mudahan dari diskusi kita ini buat teman-teman partisipan maupun media bisa menggali gitu ya, bahwa sebenarnya dari situasi COVID-19 ini kita bisa doing something. Untungnya gitu, kadang-kadang saya suka bilang sama anak istri saya di rumah gitu ya, kalau 20 tahun lalu COVID begini, kita pusing gitu. Karena internet belum lancar gitu ya. Terus sistem pembayaran belum lancar. Terus sekolah gimana gitu kan ya, maksudnya ya untungnya sekarang infrastruktur, walaupun mungkin nggak semua daerah seragam, tapi udah lumayan jalan lah gitu ya, digital infrastruktur. Jadi saya bilang sih ya di sini saatnya kita ya terus menggali, explore, selalu ada opportunity sih. Oke, thank you. Baik, ya Pak Dian terima kasih telah memandu acara talk show pada sore hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ronggo, Ibu Tessa, Ibu Lisha atas diskusi yang sangat menarik ya pada sore hari ini. Dan akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara webinar. Namun sebelum saya tutup, saya mempersilakan Ibu Mercy Simorangkir, Ketua Harian AFTEK, untuk memberikan closing remarks. Kepada Ibu Mercy, saya persilakan. Terima kasih, saya antara leave button, jadi Bapak Ibu, I'm just going to be quick. Terima kasih banyak Pak Dian, Ibu Lisha, Pak Ronggo, Ibu Tessa untuk partisipasi sore hari ini, dan juga teman-teman yang masih bertahan. Sekedar update saja, kami dari Asosiasi Fintech Indonesia memang secara serius Fintech untuk UMKM ini merupakan sebuah bagian dari program di tahun 2020. Kami tadi mencatat ya permintaan dari Bapak Menteri juga untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan sehingga kita bisa membuat rekomendasi terkait pembiayaan melalui fintech. Untuk UMKM, model pembiayaan fintech memang tidak hanya peer-to-peer lending, tetapi ada equity crowdfunding, dan pada saat ini juga ada di inovasi keuangan digital berupa project financing. Dan solusi-solusi untuk UMKM yang ditawarkan oleh fintech juga berbagai macam. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, bukan hanya dari sistem pembayaran, tapi juga dari inovasi keuangan digital, misalnya untuk membantu digital record melalui financial planner dan supporting ekosistem lainnya. Ini semua mungkin saya bisa share ke teman-teman Apindo juga nanti untuk bagian UMKM-nya, karena memang kami sudah membuat yang namanya solusi fintech. Jadi ada handbook solusi fintech untuk UMKM dan handbook solusi fintech untuk personal finance. Nanti mungkin kita bisa bantu dan kita kolaborasikan dengan teman-teman Apindo. Teman-teman dari anggota fintech yang masih bertahan, apalagi mungkin yang dari ECF, equity crowdfunding, dari peer-to-peer lending, sistem pembayaran, dan juga dari IKD, terutama project financing, nanti teman-teman policy akan follow up untuk permintaan masukan rekomendasi dari Pak Menteri yang akan kita seriusi. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ini merupakan satu dari rangkaian Fintech Talk AFTEK Online. Nantikan kegiatan kami berikutnya tentunya dengan tema-tema yang menarik terkait policy, UMKM, dan juga Fintech untuk G2B Payment. Terima kasih. Oke. Thank you. Terima kasih, Ibu Mercy. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Pak Dian sebagai moderator, kepada Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia beserta jajarannya, kepada Bank Indonesia, kepada Apindo, dan kepada Zendit yang sudah mendukung kelancaran acara pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak Ibu bermanfaat bagi kita semua, dan jangan khawatir apabila tadi Bapak Ibu belum mengikuti dari awal, karena webinar hari ini akan kami publikasikan di YouTube channel AFTEK. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tindakan saya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih, selamat Selamat sore sore. semua. Bye. Bye.